dulu aja, Pak. Oh ya, bentar. Iya, Sampurasun. Yes. Tapi tidak semuanya menjawab Rampes nih. Sepertinya bukan orang Bandung sebagiannya. Muhun. Ada yang dari luar kota? Muhun. Dari mana? Jakarta. Oh, oke. Jawa. Selamat datang di kota Bandung ya. Kalau Jakarta punya kue pancong, kalau Bandung bandros. Ibu tahu bandros ya? Bedanya pancong dengan bandros apa, Bu? Kalau pancong manis, kalau bandros asin. Kenapa bandros nggak manis? Orang Bandung sudah manis-manis. Kalau nggak dipuji sama sendiri, sama kepala. Baik, selamat datang di Bandros. Kita pakai nama Bandros supaya sesuai dengan tema Bandung Tour on Bus. Bandros, ya. Orang Bandung memang suka begitu, sesuatu disingkat-singkat, ya. Nah, makanan juga disingkat. Kita start barusan dari alun-alun, ya. Sebelah selatan ada pendopo. Itu tahun 1810 Pak, sudah ada pendopo tuh dengan alun-alun ini. Ketika kita punya jalan raya pos ini nih, rute pos lah, ya, jalan raya pos. Nah, jalan raya pos ini tempat alat transportasi kita waktu itu kan sungai, kemudian jadi jalan ya. Nah, ketika itu yang dipakai kuda sebagai alat transportasi. Kuda kalau sudah kehausan, kecapean, istirahat. Di mana istirahatnya? Di sini. Nanti di belakang ini dulu bank ekspor import ya, zaman Belanda. Ini ada istal kuda, termasuk di belakang kantor pos juga ada istal kuda. Nah ini dulu bekas istal nih. Di sebelah sananya ada Cikapundung. Kuda kalau kecapean harus diberi minum. Airnya dari Cikapundung, agak jauh. Bisa-bisa udah capek juga, males, minta diambilin. Tolong diambilin air. Dia berseru, ngajorowok dalam bahasa Sunda. Bantuan cai euy. Bantuan cai euy. Bancoi. Jadi jalan Bancoi, ya. Ini ada penjara. Ada Bung Karno tuh sedang duduk menulis pledoi pembelaannya yang kita kenal dengan buku Indonesia Menggugat. Dulu ini penjara, Bu. Bapak, yang zaman Belanda kita punya penjara dua, Bancoi sama Sukamiskin. Tapi sekarang dengan perkembangan bisnis dijadikan bisnis oleh Bapak Ateng Wahyudi ketika beliau menjadi almarhum menjadi wali kota. Kita ada di jalan ABC karena di belakang sana kita punya pasar. Ada pedagang Arab, pedagang Bumi Putra, pedagang Cina, ABC. Ya, jadi kita mah dari dulu sudah punya ABC. Zaman sekarang aja baru keluar ada kopi ABC, kecap ABC, saus ABC ya. Orang Bandung mas sejak zaman Belanda sudah punya jalan ABC 1860-an ketika pasar baru berdiri ya. Nah, satu lagi yang kita akan lalui nanti jalan Braga ya. Jalan Bancoi tadi nggak ada di kota lain. ABC juga saya kira hanya di Bandung yang ada ya. Termasuk kita akan lewat jalan Braga. Ya. Saya di sini sebagai pemandu ya, bertugas untuk menjelaskan sedikit tentang kota Bandung ya. Karena naik Bandros ini tidak hanya naik bus saja tapi juga ada ceritanya ya. Nama saya Sahid, pakai Abbas di belakangnya, tapi bukan Farhat Abbas ya, Sahid Abbas. Abbasnya singkatan, Bu, Pak, anak Bandung asli. Karena saya lahir di Bandung. Driver kita namanya Pak Suwarno ya, walaupun namanya seperti Jawa ya, tapi orang Bandung juga. Lahirnya di Bandung, di sini orang Bandung. Kita berada di Jalan Braga. Ya, seperti tadi Bancoi ya, bantuan cai euy, ABC, Arab, Bumi Putra, Cina. Braga juga ada asal usul. Ya, disebutnya toponomi kalau dalam bahasa pendidikan ya. Kalau Al-Qur'an kan asbabun nuzul. Kenapa disebut Jalan Braga? Karena dulu ketika noni Belanda pakai baju-baju model baru, dia memperagakan di sini fashion show. Dalam bahasa Sunda, fashion show disebut ngabar raga. Ngabar beritahu raga badan, pakai baju-baju baru.
Inilah Jalan Braga, Bu. Ya. Nanti kita akan lewat ada restoran, ya, zaman Belanda namanya Maison Berkereyen. Restoran tahun 23 ya. Oh, ini Mas. Sekarang jadi Braga Permai. Dulu zaman Belanda hanya 6 jenis makanan Eropa, termasuk coklat dan es krim. Es krimnya sampai sekarang masih ada. Dan katanya enaknya seperti rasa es krim Belanda katanya. Orang Bandung kalau mau beli es krim yang enakan ya ke situ. Selain ada Häagen-Dazs kan ya, yang terkenal enak gitu. Nah jadi tadi Jalan Braga dari kata Ngabaraga. Nah, sepertinya kan kayak main-main ya, bantuan cari gitu jadi banjo ya. Karena sebagai pemandu atau dalam konteks tour guide ya, itu ada 3 faktor untuk kita menjadikan referensi: tertulis, mitos, atau cerita masyarakat. Itu dijadikan sebagai referensi. Nah kalau ibu pengen lebih jelas tentang nama-nama di Jawa Barat, silakan beli buku karangan Ibu Nina Lubis, judulnya Asal Usul Nama-nama di Jawa Barat ya, atau Toponomi Nama-nama di Jawa Barat. Itu lengkap sekali. Orang Jogja, orang Surabaya, sama orang Bandung menyebutnya sama nih Bu. Wilayah ini disebut viaduk. Dia lewat duk di atas kepala, karena duk itu bahasa Belanda kepala. Kereta api, jembatan kereta api lewat di atas kepala ya. Yang sama penyebutannya di Bandung, di Jogja, di Surabaya, viaduk ya. Di Jakarta juga ada, daerah kota tua kan ada tuh, walaupun pendek-pendek ya, tapi mereka tidak menyebut viaduk ya. Di sebelah kiri ini ada gedung Indonesia Menggugat. Zaman Belanda ini gedung pengadilan, disebutnya Landrat ya, bahasa Belanda, makanya ini jalannya jalan Landrat dulu. Sekarang dari jalan Perintis ke lagi, lalu Bung Karno memohon untuk jangan dibancoi, mau di penjaranya di Sukamiskin. Kenapa di Sukamiskin? Karena waktu itu di Sukamiskin selain penjara ada perpustakaan, banyak buku-buku. Bung Karno suka membaca. Para pemimpin dulu itu orang-orang yang suka membaca ya, membaca sejarah. Makanya hebat-hebat Bung Karno, Presiden Soeharto, dan lain-lain karena membaca. Ini ada taman ya, dulu zaman saya namanya Kebon Raja, sekarang Taman Dewi Sartika ya. Dan ini sekarang gedung ini menjadi kantornya wali kota. Makanya orang Bandung nyebutnya Balkot, Balai Kota, Pak, disingkat-singkat. Zaman Belanda ini disebutnya Gedung Papak, tempat pengepakan kopi ya. Karena dulu tahun 1870-an kita punya seorang saudagar kopi yang kaya raya di Bandung. Rumahnya juga paling besar, paling bagus. Nanti kita lewat ya, yang sekarang jadi rumah dinasnya Pangdam. Namanya Menir Andres de Wilde. Beliau ini pebisnis kopi ya, sukses. Dan ketika itu kita punya kopi terkenal di Eropa ya, kopi Arabica dari Jawa. Sebelumnya itu kopi Yaman ya, sebelum kita datang. Nah ini rumahnya nih, rumah paling besar, tamannya paling gede, ada villa-villanya tuh ya, termasuk ada rumah paling besarnya ini, rumah utama. Di belakangnya ada lapangan tenis sama kolam renang. Sampai sekarang ini rumah paling bagus dan fasilitas paling lengkap ya. Kalau rumah gubernur di Pakuan hanya kolam renang aja, ada lapangan tenisnya. Kalau tadi pendopo wali kota, rumah wali kota, nggak ada lapangan tenis, nggak ada kolam renang, tapi luas juga ya. Jadi kalau pengen punya rumah bagus, minimal jadi besan Pangdam ya. Baik Bapak Ibu sekalian, naik bandros ternyata bukan hanya keliling Bandung, tapi juga keliling Indonesia. Sekarang kita sudah ada di Riau, Jalan Riau ya. Nanti kita akan lewat di Aceh, Lombok, Belitung, Sumatera ya. Jadi emang kita keliling Indonesia. Ini Jalan Riau, dan Belanda membuat nama-nama jalan itu pakai blok-blok ya. Jadi kalau etnis jalan namanya etnis semua, nama pulau-pulau semua, nama gunung-gunung semua ya, termasuk nama sungai. Nanti kita akan lewat Gedung Sate, di belakang Gedung Sate itu namanya pakai nama sungai. Jadi kalau nyari alamat di Bandung itu mudah sebetulnya. Jadi nanti nama jalannya apa? Oh ini ada di Blok Sungai, berarti sekitar Gedung Sate ya. Kali ini nanti di Riau ada Jalan Riau, Jalan Aceh, Jalan Sunda, Jalan Jawa.
Ini diambil dari etnik ya. Hanya ini jalan yang agak berbeda karena ini juga ada asal usul lagi. Orang Bandung menyebutnya Jalan Dago ya. Walaupun sudah dirubah jadi Jalan Ibu Rabi Juanda, tapi orang menyebutnya Dago. Kenapa disebut Jalan Dago? Karena ketika tadi tahun 1810 Bandung jadi kota, pusat kota itu hanya ada di alun-alun, belum menyebar, belum meluas. Ini masih ladang, masih hutan, banyak begal katanya dulu di sini. Jadi petani dari Lembang kalau mau menjual hasil palawijanya, mereka tidak berani jalan sendiri-sendiri. Mereka jalannya berombongan. Sehingga di atas sana ada satu sekarang jadi perkampungan ya. Namanya Dago Pojok. Di sana para petani saling menunggu. Saling menunggu dalam bahasa Sunda padago-dago. Kalau ketinggalan ngajorowok, dagoan. Bahasa Sunda ya. Makanya jadi Jalan Dago. Ada asal usulnya ya. Coba baca buku tadi dari Ibu Dina Lubis, akan ketemu. Satu lagi kalau sejarah Bandung yang lengkap, Bandung tempo dulu ya. Itu ada buku karangan almarhum Bapak Haryanto Punto, Wajah Bandung Tempo Dulu. Nah, itu bisa beli bukunya, nanti akan bisa mengenal Bandung ketika di zaman Belanda dulu ya. Termasuk suasana bangunan-bangunan lamanya yang 40% udah dibongkar ya, heritage kita. Baik, kita masuk ke Jalan Diponegoro ya. Di zaman Belanda disebut dengan Rembrandtweg jalannya dulu. Rembrandt itu pelukis ya. Sama dengan Leonardo da Vinci. Sekarang jadi Jalan Diponegoro. Konon katanya ketika perang Diponegoro itu 5 tahun ya. 1825, 1830 pada maghrib menjelang Isya sebetulnya itu sudah bisa membangkrutkan Hindia Belanda ya. Belanda bangkrut karena perang Diponegoro dan akhirnya Diponegoro dikhianati ya. Dengan istilah damai ternyata ditangkap lalu dibuang ke Makassar dan makamnya ada di Makassar. Dipakai nih jalannya sekarang Jalan Diponegoro ya. Nanti berakhir ketemu dengan Jalan Supratman ya. Wage Rudolf Supratman, pengarang lagu Indonesia Raya ya. Di jalan ini ada satu gedung yang orang Bandung menyebutnya Gedung Sate. Pernah dengar kali ya? Pernah lihat? Pernah juga ya. Kenapa disebut Gedung Sate, Bu? Karena ada satenya katanya. Nah, ada tusuk sate di atas. Itu sebenarnya penangkal petir ya. Seperti tusuk sate terbalik. Untungnya dibangun tahun 1920. Belum ada cilok. Kalau dibangun sekarang namanya pasti bukan gedung sate, gedung cilok. Soalnya bulat-bulat. Ya. Ternyata memang itu bukan sate. Johann Herber, arsiteknya orang Belanda, itu menggambarkan bagian bunga, Bu. Kalau digabung dengan 3 atap, diputar balik menjadi bunga teratai. Itu simbol agama Buddha. Nah, langit-langitnya sama di tembok itu ada candi Bentar ya, candi Hindu. Itu lambang agama Hindu. Lalu pilar-pilarnya tuh yang ada di atas itu diambil dari kerajaan Romawi. Itu simbol agama Kristen. Di bawahnya lingkarannya ada kubahnya kan. Itu masjid, simbol agama Islam, Bu. Jadi gedung ini ada 4 simbol agama: Buddha, Hindu, Kristen, Islam. Johann Herber, orang Belanda yang membuat gedung ini. Kita lewat Taman Lansia, tapi kok banyak anak-anak ya? Padahal lansia itu lanjut usia kan? Kenapa banyak anak-anak? Karena kita punya dinosaurus. Ada T-Rex-nya. Tuh di situ ya. Ini T-Rex dulunya ada di Museum Geologi di sini, Bu. Ya. Satu kali di tengah malam dia kebelet mau pipis. Toiletnya dikunci, dia keluar pipis di taman. Ternyata di taman lebih enak katanya, banyak pemandangan, jadi nggak mau balik lagi. Jadi Kang Emil itu merenovasi atau memperbaiki taman-taman yang dulu dibangun oleh orang Belanda. Diperbaiki, lalu dibuatlah fasilitas anak-anak. Dan semua nama taman itu diberi nama-nama. Ada sekitar 26 taman di Bandung dengan nama-nama. Ini disebut dengan thematic garden, taman-taman bertema.
sampai di sebelah utara dekat ITB ada taman, orang Bandung nyebutnya Taman Jomblo. Pernah dengar nggak Taman Jomblo di Bandung? Enggak ya. Kenapa disebut Taman Jomblo? Karena tempat duduknya hanya untuk satu orang, nggak bisa berdua. Ya, padahal nama tamannya itu alas daun, Bu. Iya. Katanya pelayannya males nyuci piring. Jadi makanya pakai daun aja, alas daun ya. Ini di Jalan Citarum nih, Bu. Ini nama sungai ya. Semua nama di sini blok sungai. Citarum, Citanduy, Cimanuk, termasuk Jalan Serayu, Jalan Bengawan. Ya. Ya. Ini dulu termasuk Belanda kaya, ya. Belanda kaya. Karena kita punya taman tadi ya, sehingga relatif orang-orang kaya Belanda tinggalnya di daerah ini. Nanti kita akan lewat sekolah SMA Negeri 20 yang dulu jadi sekolah guru di zaman Belanda. Nah, disitulah tempat syutingnya film Dilan. Ya, nih SMA 2, sorry, belum. Oh, ini Dilannya ya. Lagi naik bandros. Kayak Dilan ya, iya. Iya benar. Ah, ketiduran tuh bayinya. Ada Aceh, angin cepoi-cepoi. Ini sekolahnya nih, SMA 20 ya. Ini sekolah zaman Belanda. Dulu sekolah guru di zaman Belanda. Sempat juga jadi SPG ya. SPG 2 karena SPG satunya ada di Simpang 5. Ya. Bukan, kalau favoritnya SMA 5, SMA 3. Nanti kita lewat, Bu. Tapi ini juga termasuk karena emang terkenal ya. Apalagi setelah ada Dilan syuting. Tapi sebelumnya yang favorit itu, Bu, SMA 5, SMA 3. Karena dulu itu sekolah HBS, Urgo Burgers School. Sekolah dengan asrama. Dulu zaman Belanda ada sekolah dengan asrama. Karena yang sekolah di sana itu anak-anak orang kaya, para petani Belanda. Preanger planter sebutnya. Preanger itu dari priangan ya. Orang Belanda lidahnya nggak bisa nyebut priangan. Preanger. Makanya hotelnya Preanger. Karena itu hotel priangan sebetulnya. Tapi karena lidah Belanda tidak bisa disebut priangan, Preanger. Jadi petaninya Preanger planter, hotelnya Grand Preanger Hotel. Kita sudah setelah Riau kita masuk di Lombok nih, ya, ada di Lombok. Di sini ada rumah makan Jepang yang harganya tidak mahal. Ya, kalau mau coba kulineran di Bandung, merasakan masakan Jepang, silahkan ke Jalan Lombok. Ya, nanti kalau disuruh bayar mahal, protes, ya, karena harusnya nggak bayar, sesuai dengan temanya, sesuai dengan nama restorannya. Ini belum kelihatan ya. Nah, ini belakangnya, coba lihat tuh judulnya, kasih murah, ya. Kasih murah, kalau mahal boleh protes, ya. Nanti lagi sebelah kiri ini ya, lihat ada tukang jualan siomay, lomi, sama es campur. Laku juga ya, di trotoar. Hari Minggu banyak pakai mobil tuh yang beli ya. Nah, bakso tahu siomay, lomi, lombok, bakmi lombok nih sama es campur. Ini setiap lewat selalu orang antri ya. Selalu antri. Jadi ini lagi ngetren nih sekarang lomi lombok ini. Dulu lomi yang terkenal di Jalan Teguh Umar di Dago sana ya. Kalau di Bandung cuanki yang terkenal di Jalan Serayu ya. Kupat tahu Jalan Gempol. Kita udah sampai di Aceh. Kalau orang Bandung lewat Aceh pasti akan teringat Rumah Kentang. Pernah dengar? Rumah Kentang. Ini rumah kentangnya lagi direnovasi ya. Nah ini. Mau dibikin kafe ya. Namanya The Legacy nanti. Menurut Jurnal Risa, orang yang indigo, orang Bandung yang indigo, katanya ini rumah yang paling banyak hantu Belandanya. Nggak ada yang ibu kan? Ada itu mengerikan. Ceritanya dulu ada ibu Belanda rebus kentang, gendong bayi, bayinya jatuh rebusan kentang. Jadilah banyak hantunya gitu ya. Ini mitos. Ya. Yayasan mungkin ada Primason apa ya? Sekte Katolik
yang dianggap sesat katanya ya, Freemasonry. Ada yayasannya. Jadi itu dikelola oleh yayasan ya, karena bukan pribadi. Lagi direnovasi mau dibikin kafe karena mau ngikutin suksesnya. Kita di Jalan Dahur Reksa punya mobil ambulans yang misterius juga, yang mistik ya. Sekarang jadi kafe Bu, terkenal. Mereka mau ikut ya. Seharusnya, tapi ada ketentuan Bu, kalaupun mau dibangun tidak boleh dirubah bentuknya ya, makanya tadi bangunnya tetap masih lama, hanya catnya aja dirubah. Betul Ibu, pengalamannya 40% gedung Cagar Budaya Bandung ini sudah berubah, tinggal 60%. Betul, ini kayak gini, ini gedung, nah itu SMA 5 yang 3 tadi yang favorit, itu juga Cagar Budaya Bu, karena dibangun tahun 1920-an juga sama ya, bahkan 1916 sorry, itu sekolah yang ada asramanya dan sampai sekarang nggak dirubah. Gedung sate kan nggak dirubah. Kalau ini dulu Insulindo ya, Taman Insulindo, sekarang jadi Taman Lalu Lintas. Cuma dengan berlakunya PSBB sama AKB, taman, sekolah, sama museum belum dibuka, masih ditutup semuanya ya. Hanya pasar, bisnis center, kemudian kantor udah mulai dibuka dengan protokol kesehatan yang dilakukan ya. Kita tadi lewat Belitung ya, Aceh, Belitung, sekarang ada di Sumatera nih. Di sini juga ada sekolah favorit juga, SMP Bu, SMP 2 dan SMP 5. Kenapa? Karena ini ex sekolahnya Pak Ridwan Kamil, Raffi Ahmad, sama The Bindo. Ini di SMA 5 sini. Dan ini juga termasuk cagar budaya, karena ada perpaduan antara budaya Melayu, budaya Betawi ya, sama Barat, sama Eropa. Coba lihat di bawahnya itu, kalau pernah nonton Suruanda itu terkenal dengan sebutan Art Deco, Artistic Decoration. Di awal abad 20, Bandung berkembang pesat, banyak arsitek-arsitek Belanda yang datang ke Bandung. Lalu mereka membangun gedung-gedung yang punya nilai artistik ya, termasuk tadi gedung sate, ABS, SMP ini, kemudian Grand Triangle Hotel, Savoy Homan, Gedung Merdeka, Villa Isola. Kita ada villa di Bandung terkenal, Villa Merah, Villa Isola, sama villa satu lagi nama Tionghoa apa yang punya ya? Juragan Beras katanya. Kereta. Aduh, maaf saya lupa satu lagi. Dulu Soekarno kalau ke Bandung suka tinggalnya di villa itu. Ya adanya di bagian utara dekat Secapa, Secapa, yang sekarang jadi penyebar virus terbesar di Bandung. Ada 1000 lebih dari Secapa ya. Ya, zona merah. Kita udah zona biru sebelumnya Bu. Karena ada zona merah, akhirnya kita jadi zona kuning lagi. Ya tapi mudah-mudahan berhasil lah isolasi. Di sini ada warna jomblo, ungu ya. Ini adalah karaoke milik Diva Rosa. Ya. Teh Rosa dari Sumedang. Beliau kan masih single, makanya warnanya ungu. Nanti kalau ya masih tutup, belum dibuka. Karaoke belum begitu banyak peminat, kecuali shopping center. Pasar mah udah malah yang nggak pakai masker aja banyak tuh di pasar. Sempat kita ada 3 pasar juga menjadi klaster ya baru. Tapi sekarang sudah mulai bisa diatasi. Yang jadi ini di sana itu di apa? Kita sekarang berada di jalan yang diambil dari nama Tionghoa. Ya. Orang Bandung nyebutnya Tanlong. Padahal nama aslinya Tanlong. Orang Bandung memang suka merubah-rubah dari Tanlong jadi Tamlong, karena orang Bandung mah main ledahnya beda Bu, main bola jadi mengbal. Nah, dengar kan? Iya. Dek. Oh ya? Singkat. Ada neneknya kan? Iya, itu ciri. Makanya nama-nama makanan aja disingkat Bu. Iya betul. Itu orang Sunda. Oto Iskandar Dinata, Otista, Pasir Kaliki, saya itu gitu ya, dewek mah Deka. Disingkat-singkat ya, orang Sunda. Ya, tapi harus beruntung jadi orang Sunda ya. Ya. Dalam segala hal kreatif ya, mudah-mudahan yang positif.
Kreatif yang positif ya. Karena banyak juga yang kreatif yang negatif, Bu. Ya. Ya, orang Belanda ternyata juga nggak bisa nyebut Priangan kan, Preanger. Ini hotelnya nih, Bu. Preanger Hotel ya. Dulu ini kafe, tempat minum kopi orang Belanda. Hotelnya kecil. Direnovasi oleh Insinyur Soekarno bagian belakang, gurunya Schumacher, karena Bung Karno belajar arsitektur di ITB. Ya, dulu namanya THS, Technische Hogeschool. Ya. Nah, di sini ada sejarah Bandung, Bu. Titik nol Bandung ada di sini. Karena yang gondrong itu tuh Gubernur Jenderal Herman Wigand nancep berdiri di sini, tongkatnya nancep di tanah, jadi 0 km. Ini tengah-tengahnya kota Bandung, Pak. Betul 0 km, Pak. Jadi tengah-tengahnya katanya. Kalau nggak yakin boleh diukur sendiri aja. Ya, nah, itu yang gondrong itu orang Belanda, yang sebelahnya tuh Bupati Bandung. Beliau waktu itu ngantornya di Dayakolot. Kalau di Jakarta kota tua kan, Dayung itu kota, kalau itu tua. Sama, ini belum jadi kota tuh setelah ada jalan raya tuh. Lalu si Daniels tadi ngomong, nanti kalau saya mentor balik, saya harap ini jadi kota. Kamu harus pindah dari Dayakolot ke sini. Makanya bikin alun-alun, ada pendopo. Itu tahun 1810 bulan September. Tanggal 25 jadi hari jadi Bandung kan? Ya. Nah, ini yang disebut dengan ini The Freeze, Gedung Merdeka, Bu. Ini tua. Lalu yang ini juga, nah ini gedung tua. Termasuk ini tadi yang Tamblong ini toko mebel. Dia diabadikan karena waktu Asia Afrika dia sumbangin kursi-kursinya. Ini dulu toko mebel nih. Saya masih harus izin dulu. Aduh, kaget. Siang-siang udah nongol, gimana sih? Siang-siang udah nongol. Ada kenal? Nenek lampir. Nah, nenek gayung ya. Terus ada, tapi sekarang belum lengkap ya. Ya. Kaget ya. Ya. Uniknya Bandung. Ini. Hantu ye mau ae. Oi. Batman. Bulak. Ya. Oh. Kapten Amerika. Kapten Amerika. Dadah. Nama Kapten Amerika ya, dadah. Ya. Ini tidak di luar rencana Kang Emil. Waktu Kang Emil jadi wali kota, ini nggak direncanakan. Otomatis kan mereka bermunculan. Setelah Kang Emil merubah alun-alun, seperti yang kita lihat sekarang ya. Ya, cuman tamannya belum dirubah, belum dibuka, Bu. Jadi masih ditutup. Ini kalau dibuka, biasanya banyak keluarga yang piknik, yang main-main. Mereka main bola, ya mereka lari-larian di sana, gitu. Nah, setelah Kang Emil merubah alun-alun seperti gini, maka bermuncullah tadi. Ada pocong, ada superhero, ada robotik, ya, ada badut yang menjadi pelengkap, ya, ornamen Bandung menjadi kota yang unik. Ya. Tahu nggak, Bu, kenapa pocong di Bandung siang-siang udah muncul? Karena mereka tidak takut dengan ayat kursi. Mereka takutnya sama hujan. Kalau hujan berlarian. Iya betul. Bener. Ya, jadi beruntung ya Bandung itu tadi kreatif tadi, Bu, muncul ide-ide seperti itu gitu, yang akhirnya menjadi tempat rekreasi ya, yang murah bagi warga Bandung dengan ornamen-ornamen yang paling tidak menarik lah ya, jadi tontonan. Dan bukan hanya pocong, Ratu Kidul juga biasanya suka ada. Uniknya ada dua Ratu Kidulnya, ada yang gemuk, ada yang kurus dengan pakaian hijaunya ya, pakaian kebesarannya. Kalau Ibu sempat ke Bandung di sebelah utara sana di Jalan namanya di Ciguriang. Di mana Ciguriang? Ini, Bu, Ciguriang. Dulu pasar lama di sini. Ya, deket pendopo. 1850-an dibakar. Nah, karena ada persaingan katanya. Ada persaingan di antara preman ya. Konon ada nama Munada, mualaf dari Semarang. Dia menjadi pemasok para pedagang di sini. Lalu kemudian karena terjadi
perebutan kekuasaan mungkin dibakar. 10 tahun nggak ada pasar, 1860-an Belanda membuat yang baru di sana. Jadilah pasar baru. Sekarang jadi juga department store. Di sini dulu pasar lama. Ini ada di wajah Bandung Tempo dulu. Sekarang, ya. Ya Bu. Ya. Karena ada pasar lama, jadi dibuat pasar baru. Baik, kita sudah mau sampai di shelter. Tentunya saya ucapkan terima kasih sudah join dengan bandros, dan orang Bandung belum semuanya naik bandros. 2,7 juta Bu, Bandung ini kotanya ya. Ya? Gimana? Sejak kapan? Yang pertama 2017 itu yang double deck. Ya, tapi karena ada yang jatuh meninggal, akhirnya single deck. Ini tahun ketiga kita. Ya. Hanya sayangnya ada COVID, kita 3 bulan tidur. Ya, baru ini minggu keempat mungkin di bulan ini. Iya, minggu keempat, pertengahan Juli ini minggu keempat. Karena pertengahan Juni kita mulai dengan protokol kesehatan. Ya, tiap hari ada jam 8 sampai jam 4. Bahkan ketika masih belum ada COVID, Sabtu Minggu ada boska, ada bandros malam.